Halo everyone, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan mengapa KYC Masal sampai dengan saat ini belum juga kunjung tiba informasi resminya. Perlu Bapak Ibu teman-teman Pioneers Pi Network sekalian ketahui setelah saya coba untuk mempelajari, membedah mengenai hal-hal yang mungkin ini yang akhirnya menyebabkan KYC Masal sampai dengan saat ini belum juga kunjung tiba resmi informasi resminya di beranda akun Pi Network. Mungkin hal-hal inilah yang perlu Bapak Ibu teman-teman Pioneers Pi Network sekalian ketahui dan pahami. Hal-hal ini yang akhirnya menjadi pertimbangan yang sangat matang dari Pi Network sebelum meluncurkan KYC Masal. Jadi perlu Bapak Ibu teman-teman Pioneers ketahui seperti apakah hal-hal yang dimaksud. Tetap stay tune di channel ini sebab sesaat lagi saya akan membedah terkait dengan hal tersebut. Namun sebelum itu perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share agar saya bisa terus hadir untuk memberikan informasi-informasi yang terupdate dan edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita terkait dengan begitu banyaknya pertanyaan dari para Pioneers Pi Network di berbagai grup edukasi, baik itu di WhatsApp maupun di Telegram. Sering kali muncul pertanyaan mengapa atau kapan KYC Masal, kapan KYC Masal, kapan KYC Masal. Seperti itu pertanyaan yang sering-sering kali muncul hampir setiap harinya. Baik, perlu Bapak Ibu teman-teman Pioneers Pi Network ketahui bersama bahwa kita harus memahami bahwa core team terus bekerja keras untuk meluncurkan KYC Masal, dan itu juga sudah disampaikan oleh sang developer sendiri, yaitu Nicholas Kekalis. Dan ini ada beberapa screenshot atau tangkapan layar dari penyampaian beliau, yaitu terkait dengan KYC Masal. Jadi kita lihat currently we are solving an issue with the liveness detection videos coming from some phones. For example, if we accept too many people right now without solve issues like this, it will be very inconvenient for them later on to have to redo some parts of the KYC process. So it is better if we get such things ironed out first. That's why we accept small groups at a time now. Every time we make improvements, we accept one more batch of people. These are last-minute issues that arise because pioneers have to have so many different types of phones. It is a lot of work, but we believe we are close to opening up to many pioneers soon. Lalu ini juga penyampaian dari Nicholas Kekalis tanggal 2 Maret 2022. We are working hard on the mass KYC and it is coming soon. As mentioned before, we value pioneer privacy and security, and we are willing to compromise a bit on the speed it will be ready. We added watermarking and barcode reduction recently, for example, but hopefully we will start mass KYC very soon. It is a massive endeavor to KYC millions of people from so many countries using so many diverse ID ducts. In the end, I believe we will end up with the most inclusive KYC solution in the world. Berikut, you can use your ID to KYC, but in some countries, we have to get a parental approval by law. We will try to make the approval as easy as possible, as long as it complies with the law. In the meantime, the best thing you can do to prepare
is to ask a parent to install Pi already, so that when the time comes, they can approve your own KYC application. Berikut, our goal is to launch the KYC ASAP and improve any corner case like what you are describing. For example, initially we will not accept children, but we intend to eventually improve the process to allow children to KYC with their parents' consent, where allowed by law. So if your circumstances are not supported initially, just wait and we will try to support as many people as possible. Jadi intinya di sini adalah bahwa mereka terus bekerja keras untuk mewujudkan KYC massal nantinya, dan itu akan segera datang. Seperti yang sudah disebutkan bahwa ini penting untuk melindungi privasi dan juga keamanan terkait dengan dokumen dari para pioneers. Jadi dan juga saya melihat ada beberapa hal di sini ya, yaitu yang pertama, fokus dari Pi Network adalah mereka menguji coba sistem, ketahanan sistem. Jadi apakah sudah lancar ataukah masih terjadi banyak bug di situ. Setelah itu yang kedua adalah mungkin karena di sini saya melihat mungkin dikarenakan bahwa terkendala oleh aturan dari berbagai negara terkait dengan dokumen dari berbagai negara yang beraneka ragam ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, dokumen resmi. Jadi selama ini seperti kita ketahui bahwa proses KYC itu biasanya hanya pada umumnya meminta 3 dokumen saja. Biasanya kalau bukan KTP, bukan SIM, maka bisa juga paspor. KTP, SIM, dan password. Biasanya seperti itu. Kalau tidak salah Yoti pun demikian ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, bahwa aplikasi seperti kita ketahui bahwa aplikasi Yoti itu merupakan aplikasi KYC terbesar saat ini, dan mereka hanya menerima itu 3 dokumen itu, KTP, kalau bukan KTP maka bisa SIM ataupun paspor. Jadi sementara di Pi Network ini, Pi Network seperti fokus dari Pi Network adalah mereka tidak ingin membiarkan salah satu pioneer pun yang lepas atau gagal ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, kecuali diketemukan ada akun fake, bot ataupun cloning. Maka itu pasti akan dihapus, dimusnahkan. Tetapi selama akun tersebut tidak melanggar, selama akun tersebut baik-baik saja mengikuti aturan, maka fokus Pi Network adalah meloloskan para pioneers Pi Network lewat KYC. Sehingga di sini Pi Network fokus untuk menerima apapun dokumen resmi dari masing-masing negara, dan itu butuh waktu, proses yang tidaklah semudah atau secepat yang kita bayangkan seperti KYC pada umumnya. Kalau hanya sekedar KTP, SIM ataupun paspor, mungkin saja Pi Network sudah melangsungkan KYC massalnya dari jauh-jauh hari. Namun di sini Pi Network berusaha untuk menerima masukan dari para pioneers terkait dengan dokumen-dokumen yang mungkin bisa diikut sertakan selain dari 3 dokumen tersebut. Jadi dan itu masing-masing negara mempunyai
mempunyai dokumennya masing-masing. Selain dari 3 dokumen yang pada umumnya berlaku saat KYC itu, seperti SIM, KTP, dan juga paspor, itu dokumen umum yang biasanya kita temui saat proses KYC selama ini. Namun di Pi Network ini mereka ingin merancang sebuah aplikasi KYC yang bisa menerima selain dari 3 dokumen tersebut, bisa juga menerima dokumen lain yang juga merupakan dokumen resmi dan diakui oleh negara yang bersangkutan. Jadi itu membutuhkan waktu, sebab Pioneers Pi Network ini tersebar hampir di ratusan negara di dunia. Dan itu membutuhkan waktu, bisa dibayangkan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Untuk di Indonesia saja ada beberapa dokumen-dokumen yang bisa dianggap itu dokumen resmi yang bisa diterima atau diusulkan juga untuk diterima. Dan itu menjadi pertimbangan juga, saya rasa itu menjadi pertimbangan juga untuk pihak Pi Network. Jadi selain KTP, SIM, dan juga paspor, mungkin ada dokumen-dokumen lain, dan itu setiap negaranya bervariasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di negara-negara tersebut. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, kerja keras yang luar biasa dari pihak Pi Network. Ini yang harus dipahami oleh para pioneers Pi Network sekalian, sehingga mengapa KYC massal itu sampai dengan saat ini belum diluncurkan. Karena bisa dibayangkan bagaimana core team bekerja keras untuk istilahnya mengkonfirmasi semua dokumen, masukkan dokumen-dokumen dari masing-masing negara. Jadi mereka harus mengecek, selain dari SIM, KTP, dan juga paspor, kira-kira apa lagi dokumen yang bisa atau yang diusulkan dari negara ini. Seperti ini. Mereka harus melakukan konfirmasi balik, pengecekan. Setiap negara memiliki dokumen-dokumen resmi juga selain dari 3 dokumen tersebut. Jadi mereka harus melakukan check and recheck. Jadi seperti itu, sehingga pada akhirnya dokumen tersebut juga bisa diterima. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan juga hal yang ketiga, selain dari proses pertama tadi adalah fokus Pi Network adalah membenahi sistem, server, dan sebagainya, agar benar-benar menguji ketahanan sistem, server, dan sebagainya, agar benar-benar lancar saat proses KYC massal nanti. Lalu yang kedua tadi menyangkut dengan dokumen resmi untuk proses KYC. Karena di sini bisa dilihat pernyataan di sini ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. In the end, I believe we will end up with the most inclusive KYC solution in the world. Jadi di sini fokus Pi Network itu akan menjadi sebuah aplikasi KYC yang terbesar di dunia. Itu juga yang menjadi fokus sebenarnya. Jadi bukan hanya setelah KYC ini dan selesai, tetapi untuk kedepannya bisa untuk melayani proses KYC. Jadi ketika proses KYC massalnya bisa menerima berbagai dokumen selain dari 3 dokumen tersebut, saya rasa luar biasa untuk kedepannya nanti, sebab perkembangan dunia kripto kedepannya akan semakin meningkat tajam. Crypto is the future. Kripto adalah masa depan. Sehingga inilah visi yang dilihat oleh Pi Network kedepannya nanti. Sehingga mereka menyediakan sebuah aplikasi KYC yang nantinya akan bisa menerima dokumen-dokumen resmi dari berbagai negara selain dari 3 dokumen resmi umum yang biasanya selama ini dipakai, yaitu SIM, KTP, dan juga paspor. Namun kedepannya nanti lewat aplikasi KYC Pi Network, dia bisa menerima dia bisa memberikan pilihan-pilihan selain dari 3 dokumen tersebut. Ini yang dipersiapkan, ini yang menjadi visi tajam, visi panjang ke depannya nanti.
Jadi ini yang harus dipahami oleh para finance network sekalian. Dan juga hal ketiga yang saya lihat di sini adalah mengenai proses KYC untuk anak di bawah usia mungkin 17 atau 18 tahun di bawah. Ini juga yang menjadi PR atau kerja keras dari pihak Kortim untuk terus berusaha bagaimana menemukan solusi agar anak-anak di bawah usia 17-18 tahun yang belum memiliki ID card pun mereka bisa mengikuti KYC. Seperti apakah solusinya itu? Mereka harus terus berusaha melakukan check and recheck terhadap negara ini, peraturan-peraturannya demikian. Ini yang butuh waktu ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi tidak mudah. Kalau sebelum-sebelumnya ya KYC ya, yang sudah punya ini ID card, KTP, SIM, paspor ya sudah langsung. Namun kan ada juga yang mungkin daerah atau negara tertentu yang mungkin juga pioneersnya mungkin terkendala dengan ini, mereka cuma punya dokumen ini, lalu mereka bertanya apakah ini bisa untuk ikut KYC sebab ini juga dokumen resmi yang berlaku mungkin di negara A, negara B, negara C. Masing-masing punya dokumen. Selain dari 3 dokumen itu, mungkin mereka juga punya dokumen lain yang merupakan dokumen resmi. Nah itu yang diusulkan ke Pi Network, ke Kortim. Dan ini yang menjadi pertimbangan dan butuh usaha kerja keras dari Kortim. Jadi kita harus dukung dan sabar menanti. Oke, semoga dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa sedikit memberikan pemahaman, pencerahan kepada Bapak Ibu teman-teman pioneers Pi Network sekalian agar tetap semangat menambang, tetap bersabar untuk menanti KYC masalnya, tetap melakukan edukasi kepada bagi yang para pioneers yang memiliki referral, tetap aktif melakukan edukasi di berbagai grup-grup edukasi, tetap semangat. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya mengakhiri video saya pada kesempatan kali ini, perlu saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share, agar saya bisa terus hadir untuk memberikan edukasi yang bermanfaat dan informasi-informasi yang ter-up to date ke hadapan Anda sekalian. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.